Assalamualaikum Bu Ani, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Ratna, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah baik ya. Gini Bu, hari ini saya akan mengadakan percakapan untuk observasi ya Bu. Sebelum nanti saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukan dalam supervisi itu apa Bu yang ingin Ibu capai? Ya, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses observasi kita nanti Bu, itu ada dua jenis tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama, siswa itu dapat menjelaskan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa itu dapat membuktikan Bu perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu Ani. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Ani capai? Ya. Untuk area pengembangan itu ada dua Bu, yaitu area keterampilan dan area pengetahuan. Untuk pengetahuan itu sesuai dengan tujuan siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk area keterampilannya itu siswa nantinya dapat membuktikan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi area pengembangannya itu ada dua ya Bu, jadi pengetahuan dan keterampilan ya. Lalu bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas nanti, serta dari segi strategi atau model pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Baik, strategi pembelajarannya nanti itu saya rencana ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar siswa Ibu. Gitu. Kemudian nantinya saya akan membagi kelompok berdasarkan minat belajar mereka, gitu, dan keaktifan mereka gitu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan ini nanti dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu, serta menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode diskusi ya, diskusi dan ceramah. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas Bu? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menampilkan video pembelajaran Bu. Kemudian nanti saya juga akan menyediakan LKPD atau lembar kerja siswa dan alat percobaan Bu. Seperti mungkin nanti saya akan membawa air, es batu, mentega, kemudian korek gitu. Oke, Bu Ani. Dan kalau boleh saya tahu kapan sih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini Bu? Mungkin saya ada jam di hari Rabu jam pertama Bu. Oh gitu ya Bu. Oke, jadi nanti di hari Rabu depan ketika Ibu mengajar, saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Dan nanti setelah itu, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan bercakap-cakap lagi, yaitu tentang pasca observasi itu ya Bu. Oke, nanti saya akan yang akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih yang dapat kita hasilkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, jadi saya mengetahui mengenai nanti bagaimana kegiatan yang akan saya lakukan, seperti media pembelajaran itu seperti apa. Kemudian tentunya saya harus mempersiapkan diri saya dari sekarang. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu atas waktunya. Nanti saya akan mengikuti kegiatan Ibu pada hari Rabu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu.
hadir? Aisyah Silmi? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Coba siapin buku tulisnya. Ibu minta coba sih tulisin gambar emoji yang menunjukkan perasaan kalian hari ini. Mungkin tepuk semangat. Semangat. Ya. Ada yang tahu maknanya apa? Jadi Garuda Pancasila itu memiliki makna bahwa kita sebagai warga Indonesia itu harus berpegang teguh pada Pancasila gitu. Jadi kita sebagai siswa Wujud benda. ya, tentang wujud benda, betul banget. Masih ingat ya berarti wujud benda itu ada berapa anak-anak? 3. Ada 3, betul Regina, semangat sekali. Ada apa aja Regina? Gas, terus? Ada? Siapa yang suka minum es siapa? Aku. Kalau kalian beli es, terus esnya lama-kelamaan enggak? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menganalisis proses terjadinya perubahan wujud benda. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya banyak, kayak ngerebus air seperti itu. Terus kemudian tadi es mencair. Nah, dengan mentega ya, betul sekali, ini mentega. Sekarang ibu tanya, kira-kira nih kalau mentega ini ibu taruh di atas wajan, kemudian ibu hidupkan kompor, apa yang bakal terjadi pada mentega ini? Mencair, terus Afika berubah jadi minyak. Iya betul, sama teman sekelompok dengan gaya belajar yang sama, ya kan? Ada yang sukanya membaca. Ibu ada teks bacaan. Di sini siapa yang sukanya baca? Oh ya, ini kelompok yang suka baca ya. Kalian tonton terlebih dahulu ya. Yang suka baca boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan ataupun penyerapan kalori pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat Batam. Sekarang ibu mau tanya nih, berdasarkan video sama teks bacaan disebabkan oleh apa sih kalau dari video tadi? Dari perubahan ya, gas menjadi padat. Di awal kalian sudah duduk berkelompok. Tadi ini visual ya kan, sesuai hasil tes diagnosis. Nanti dalam kelompoknya dilihat tugasnya apa ya, kira-kira. Iya, yang tahu mengembun dari mana? Iya, luar gelasnya ada apanya? Mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Map, mengembun, menyublim, mengkristal. Terus tadi yang kedua, Perubahan suhu. percobaan yang dilakukan dari hasil membaca, dari hasil mendengarkan ya, dari mengerjakan sehari-hari ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalian pernah nggak ngelihat ibunya? Kan wujud benda itu ada 6 jenis. Ya, perubahan wujud benda ada 6 jenis, yaitu karena adanya apa? Suatu benda bisa mengalami perubahan wujud karena kalor. Ya, kayak tadi menyublim. Ya kan, kelompok ini statik mencoba menyublim. Ya, nanti ibu lihat, ibu koreksi nanti bagaimana hasil pekerjaan soal evaluasi kalian. Nanti kalau nilainya sudah bagus, akan ibu beri pengayaan ya. Jadi ya, dilihat teksnya. Pelajari intinya tentang perubahan wujud benda, benar. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah menjalani proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini? Senang? Senang semuanya? Ada yang merasa kesulitan nggak? Siapa? Rahel? Merasa kesulitan apa? Belajarnya ya, terus semangat belajar, jangan lupa untuk terus membantu orang tua juga di rumah. Dan ibu ingin memberitahu untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang gaya ya, gaya magnet, gaya listrik seperti itu. Jadi dipersiapkan di rumah, dan sekarang kalian boleh siap-siap, kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang boleh silakan kalian pulang. Waalaikumsalam. Hati ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Gini Bu, hari ini saya ada rencanakan pasca observasi sama Bu Ani ya Bu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ani terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu jalan kemarin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah perasaannya setelah observasi lega Bu ya, meskipun awalnya mungkin sedikit deg-degan karena kan biasanya ngajar itu nggak diawasin, tapi ini ternyata diawasi, diobservasi oleh Bu Ratna dan tentunya dinilai sesuai tidak dengan alurnya. Jadi perasaannya lega meskipun sebelumnya mengejutkan. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu, sudah berjalan dengan baik kan artinya ya Bu. Bisa diceritakan kembali nggak sih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi sebelum kita melakukan kegiatan observasi juga tentunya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu gitu. Jadi selain perangkat pembelajaran atau modul ajar yang saya bikin, saya juga menyiapkan medianya, kemudian alat-alatnya, alat dan bahan apa saja yang akan saya perlukan nanti ketika observasi tersebut dilakukan seperti itu. Kemudian untuk area pengembangannya saya menggunakan 2 area pengembangan Bu, yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat, yaitu menjelaskan perubahan wujud benda itu. Kemudian untuk area pengembangannya siswa dapat membuktikan gitu perubahan wujud benda dengan kegiatan percobaan. Jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Ani, sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah berhasil dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah merujuk kepada tadi aspek pengetahuan dan keterampilannya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu, meskipun tentunya tidak berjalan mulus, yang ada sedikit yang kekurangan lah dalam kegiatan belajar tersebut. Oke. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Tapi masih ada kekurangan. Nah, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu Ani hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Untuk kekurangannya saya lihat masih ada sedikit siswa, meskipun nggak banyak, jadi tapi masih ada sedikit siswa yang kurang aktif seperti itu. Jadi dia mungkin bingung dia mau ngapain gitu, jadi dia diem aja kalau nggak saya suruh gitu, dia nggak bekerja, jadi dia kurang aktif seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu ya, hanya mengandalkan teman mungkin ya Bu ya. Oke. Kenapa mereka kurang aktif sih Bu, atau tidak mau ikut terlibat diskusi? Ibu tahu nggak sih alasannya? Mungkin karena saya membagi anggota tiap kelompok itu terlalu banyak mungkin Bu. Jadi kemarin saya itu satu kelompok sama teman. Jadi itu Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? sepertinya akan lebih efektif kalau saya kurangin anggota tiap kelompok itu, jadi kayak satu kelompok hanya 4 orang gitu aja, jadi biar dia itu tahu tugasnya ngapain, begitu tugas, jadi efektif sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian tentunya dengan tetap menerapkan prinsip kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar mereka, biar mereka lebih maksimal sehingga nanti hasilnya pun juga maksimal seperti itu. Jadi rencana Bu Ani ke depan, Bu Ani akan membagi siswa lebih kecil lagi ya Bu dari kelompok sebelumnya berdasarkan minat dan gaya belajar siswa ya Bu ya. Supaya siswa itu lebih fokus untuk belajar serta menerapkan pembelajaran emosionalnya juga ya Bu ya.
Mudah-mudahan nanti rencana Ibu dapat realisasi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu dibanding dengan yang kemarin. Saya tunggu ya Bu cerita Bu Ani selanjutnya, apakah bisa dia terrealisasi atau belum, dan kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan ini Bu? Tentunya setelah kegiatan ini sesegera mungkin nanti akan saya coba praktikkan. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya Bu Ani. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Baik Bu Ani, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu PP saya Bu Afriski Emilda, mungkin ada tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kita ini Bu. Silakan Bu. Dari kegiatan pasca observasi yang sudah saya amati, CGP sudah mulai untuk menyampaikan alur percakapan coaching dari menggunakan alur Tirta. Kemudian yang kurang sedikit itu ada yang terlewat tujuan dilaksanakan percakapan ini terlewat, tidak disampaikan oleh rekan sejawat gitu ya. Terakhir tadi ada kesimpulan tidak? Belum, begitu aja. Nah, kesimpulan juga terlewat gitu. Tapi secara umum bagus, sudah terlaksana indikator-indikator yang bisa mencapai kriteria yang baik nanti mendapat penilaian dari pengajar akademisnya. Iya, terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan-balinya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai ya Bu, dimulai dari kegiatan percakapan observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Afriski Emilda dan Bu Ani, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.